Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Abrito akan menjelaskan dalam video ini tentang the Information Processing Approach atau pendekatan penerima pemrosesan informasi. Information Processing Approach merupakan pendekatan kognitif yang diambil berdasarkan bagaimana manusia menerima dan mengolah informasi di sekitarnya. Ya, dengan cara itu bagaimana manusia menerima, kemudian menyimpannya, kemudian mengolah informasi yang telah disimpan untuk dipergunakan. Jadi pendekatan ini sangat bermanfaat untuk menyusun strategi belajar peserta didik, di mana kita tahu bagaimana cara peserta didik menerima, menyimpan, dan menerapkan kembali informasi yang telah kita berikan kepada peserta didik. Proses pengolahan informasi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada perhatian, lalu kedua ada memori, ketiga ada keahlian, dan keempat ada metakognisi. Langsung saja kita ke proses yang pertama, yaitu perhatian. Perhatian atau dalam bahasa Inggris disebut attention merupakan bukan salah satu satu-satunya cara kita memproses informasi yang ada di sekitar kita. Maksudnya memproses ini bukan memproses, maksudnya menerima, menangkap segala informasi yang ada di sekitar kita. Dengan mengkonsentrasikan mental kita terhadap informasi tersebut menggunakan kelima indera sensori yang kita miliki. Kemudian perhatian juga dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama ada perhatian selektif. Perhatian selektif ini maksudnya perhatian ke hanya satu subjek saja. Jadi kita selektif dalam melakukan perhatian. Ketika diberikan ketika kita diberikan pelajaran, kita akan fokus ke selektif, ingin fokus ke guru, melihat guru berbicara, atau kita ingin belajar dengan cara kita sendiri, yaitu melihat buku. Bisa jadi gitu. Jadi kita milih selektif. Kemudian ada perhatian terbagi. Perhatian terbagi ini bukan kita fokus ke sini lalu ke sini, bukan, tapi kita fokus misal ke guru, lalu kita fokus juga ke buku. Nah, jadi termasuk multitasking. Lalu yang ketiga ada perhatian berkelanjutan. Perhatian berkelanjutan ini maksudnya perhatian yang terus kita lakukan. Misalkan kita sedang naik motor malam-malam. Jangankan naik motor malam-malam, ketika kita naik motor, otomatis perhatian kita fokus ke jalan, fokus ke sekitar kita. Adakah rintangan di depan, adakah lampu merah, kita harus belok kemana. Itu yang disebut perhatian berkelanjutan. Lalu ada tidak ada atau kurang perhatian, lack of attention. Ya, ini ketika kita tidak memperhatikan dan merasakan rasa bosan. Contohnya ketika kita kuliah online dan kita malah tidak dapat apa-apa setelah kuliah online. Itu karena lack of attention. Setelah tadi perhatian, proses selanjutnya yaitu memori. Memori merupakan sebuah benda kognitif berupa penyimpanan informasi yang telah didapat. Memori atau ingatan dibagi menjadi 3 proses, yaitu pertama pengodaan, menangkap informasi, kemudian menenskripsinya menjadi kode, lalu retensi, menyimpan kode tadi ke dalam otak, lalu refleksi, mengingat dan mengeluarkan kembali kode yang telah disimpan. Kemudian memori dibagi menjadi 3. Pertama ada memori sensori. Memori sensori ini memori sesaat yang ditangkap oleh indera sensori kita. Lalu ada short term memory. Short term memory ini memori sesaat, namun sudah sempat tersimpan ke dalam otak dan biasanya akan hilang jika tidak lama kemudian. Kemudian ada long term memory. Long term memory ini
memori jangka panjang, dimana seperti kenangan-kenangan masa kecil itu ada di long term memory. Setelah tadi ada masuk di proses memori, proses selanjutnya yaitu keahlian. Keahlian ini bukan keahlian individunya, tapi keahlian individu, bukan keahlian seperti menulis, menggambar, bukan, tapi keahlian individunya dalam mengeluarkan kembali informasi yang tadi sudah disimpan. Maksudnya tuh informasinya ini tentang subjek yang sudah disimpan di memori. Contohnya nih, ada orang ingin pergi dari satu titik ke titik lain. Misalkan A ini rumah, B itu sekolah. Nah, untuk pertama kali ia pasti akan mengingat hal-hal kecil seperti pohon yang berbeda, terus gedung-gedung misalkan, atau ada kios tertentu di setiap perjalanan. Itu akan menjadi patokan memorinya untuk mengingat jalan menuju ke sekolah. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, tahap atau proses terakhir yaitu disebut metakognisi. Setelah tadi orang tersebut mampu mengumpulkan informasi-informasi kecil, kemudian mengeluarkan informasi seutuhnya dalam keahlian tadi. Metakognisi ini diperankan oleh Flavel, merupakan tahap di mana manusia sadar, yakin, dan paham bagaimana proses berpikir yang manusia itu sendiri lakukan. Jadi metakognisi ini kemampuan paling tinggi dari mengolah informasi ini, di mana bukan hanya informasi tentang benda sekitar saja, tapi kita bisa mengolah informasi tentang cara kita mengolah informasi itu sendiri. Misalkan kita yang tadi sudah tahu cara berangkat dari sekolah ke rumah, kita mencari jalan baru dengan cara baru, begitu, menggunakan, jadi seperti berpikir kritis. Metakognisi ini dibagi menjadi dua, yaitu pengalaman metakognisi, merupakan pengalaman yang berkaitan dengan metakognisi, yaitu proses-proses yang dapat diterapkan untuk melakukan metakognisi. Kemudian yang kedua ada pengetahuan metakognitif, yaitu pengetahuan tentang proses-proses kognitif, pengetahuan yang dapat dipakai untuk mengontrol proses kognitif. Nah, setelah kita mampu melakukan metakognisi ini, kita bisa mengolah bagaimana cara kita belajar, mengikuti cara kita mengolah informasi, sehingga ketika belajar itu kan kita mendapatkan informasi itu didapat kemudian dapat mudah tersimpan dalam otak. Jadi mari kita ulang kembali. Jadi dari perhatian, misalkan mata kita melihat di sana ada pohon, kemudian memori. Di memori ini kita lihat pohonnya itu ada buahnya, ada daunnya, kita simpan di memori. Warnanya hijau, warnanya coklat. Kemudian di keahlian, ketika kita pulang ke rumah setelah melihat pohon itu, kita lihat kembali, kita ingin ceritakan kembali. Jadi pohonnya ini, pohonnya ada buahnya. Nah dari situ ternyata kita tahu pohonnya namanya pohon apa, misalkan pohon apel, karena ada buah warna merah di pohonnya dan daunnya berbentuk menyirip. Kemudian dalam proses metakognisi, kita bisa nih memanfaatkan cara kita mengingat pohon tadi untuk mengingat pelajaran. Ya, kurang lebih seperti itu. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan.